Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita menarik ya, saya baca di CNN. 3 ton beras, 3 ton beras, 3 ton jeruk ya, nyeruduk ke istana presiden. 6 orang bawa satu truk jeruk dari Tanah Karo, dari kabupaten apa itu ya, dari Desa Liang Melas Datas ya, Kabupaten Karo, untuk Presiden Jokowi. Kata Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, itu ekspresi dari petani yang emosi. Karena jalur distribusi dari kebun pertanian, kebun jeruk ke pasar itu rusak ya, dari 36 km kata petani itu yang layak cuman 5 kilo, berarti hanya 7% ya, hanya 7% yang layak. Dari 36 kilo jalan dari petani ke pasar itu yang layak hanya 5 kilo apa 6 kilometer gitu. Dan kata Setia Sembiring yang mewakili 6 petani ke istana ngomong di depan Pak Jokowi, dari 60 ton itu atau 60 ton ya, itu sekitar 5 ton itu pasti rusak karena guncangan truk yang melalui jalan yang berlumpur. Luar biasa petani kita ini ya kan, kalau guncangan itu rusak sekitar 5 ton apa berapa dari setiap 60 ton itu. Jadi petani rugi. Kadang truknya itu katanya ditarik juga supaya keluar dari lumpur. Ya, hari gini petani masih susah. Ini menunjukkan pemerintah itu tidak punya visi besar ya. Harusnya visinya adalah gimana menjadikan Indonesia itu, ini sih pandangan saya ya, menjadi eksportir buah-buahan terbaik di semesta ya. Jadi kemudian seluruh peneliti-peneliti itu dikerahkan bagaimana melakukan penelitian dasar tentang biologi rekayasa biologi molekuler itu ya. Itu tugasnya BRIN itu apa sih, Badan Riset Nasional Riset Pancasila. Harusnya petani-petani itu diberikan bibit-bibit unggul, kemudian jalur-jalur distribusi dibenerin, dirapihin ya, infrastruktur yang mengarah pada sentra-sentra industri itu loh, untuk mencapai visi besar menjadikan Indonesia negeri entrepreneur terbaik di dunia berbasis pertanian dan buah-buahan. Thailand itu bisa itu karena kebijakan politik dari pemerintahnya, ada jeruk Thailand, jambu Thailand, ayam Bangkok ya, jeruk Bangkok, semuanya serba Thailand. Itu bisa ya kan. Kita negara pertanian, negara agraris ya, dan seharusnya basisnya ke sana, bukan pemindahan ibu kota ya, tapi bagaimana memperteguh ya kesejahteraan rasa, melakukan otonomisasi atau desentralisasi terhadap kesejahteraan petani itu. Jadi sentra-sentra, pusat-pusat kesejahteraan itu ada di ladang-ladang jagung atau di kebun-kebun buah, kebun-kebun pertanian di daerah-daerah, karena kita memang adalah negara pertanian atau negara yang berbasis buah-buahan misalnya gitu. Jadi nggak ada sampai ada petani emosi bawa 3 ton jeruk ke istana negara. Itu memang menunjukkan satu protes yang sangat keras ya, dari petani yang tidak bisa menyusun narasi kata-kata secara tersusun ya, secara intelektual, tetapi dia memakai tenaga truk dengan bawa 3 ton jeruk. Dan itu dipersoalkan oleh KPK ya.
pejabat negara itu nggak boleh menerima gratifikasi ya berupa makanan, buah-buahan yang mudah rusak, itu harusnya ditolak ya. Dan surat penolakan dari pejabat negara yang menerima gratifikasi atau hadiah itu disampaikan ke KPK ya. Jadi harus ada surat resmi yang bisa diterima oleh KPK karena dia pejabat negara berhak atau memang wajib menolak gratifikasi. Masa gara-gara dikasih hadiah terus baru Pak Presiden menyuruhkan Departemen Perhubungan untuk memperbaiki jalan di Kabupaten Karo di desa Liang Melas Datas itu menunjukkan ada kaitan ya antara hadiah, antara gratifikasi dengan keputusan politik, dan itu yang diingatkan oleh KPK ya. Jadi kasus 3 ton jeruk ini sebenarnya kelihatannya seperti lucu-lucuan, tetapi di situ menyimpan satu persoalan serius bahwa bangsa kita itu tidak punya visi ya. Pemerintahan kita tidak punya visi besar, mau diapakan petani itu ya kan? Mau diapakan petani itu, atau semacam salah membangun infrastruktur ya. Buktinya infrastruktur yang dibangun selama 7 tahun tidak menyentuh kepentingan petani yang memang menengah kelas ke bawah ya, kelasnya kelas menengah ke bawah. Jadi ternyata ada semacam sasaran yang keliru ya, segmen yang keliru yang dibela, yang dididik memang pengusaha menengah ke atas ya. Harusnya pengusaha-pengusaha kayak petani itu menengah ke bawah yang menjadi perhatian pemerintah untuk pemerintah tahun 2024 ke depan ya. Moga-moga kita mendapatkan satu pemerintahan yang baru yang punya visi besar bagaimana menjadikan Indonesia negara pertanian atau negara eksportir buah-buahan dan hasil bumi ya, yang terbaik di seluruh dunia berbasiskan ilmu pengetahuan, yaitu melalui rekayasa biologi. Dan kita punya orang-orang ahli rekayasa biologi kan, cuman tidak dioptimalkan atau mereka menjadi takut bersuara karena pemerintah sekarang sangat terlalu ideologis ya dalam mempertahankan kekuasaan dan membenamkan orang-orang yang mengkritik kekuasaan ke penjara, sementara rakyat petani dibiarkan tidak bisa memasarkan hasil pertaniannya, sehingga terpaksa hasil pertanian berupa 3 ton jeruk itu dipasarkan ke Istana Negara di Medan Merdeka Utara. Saya di Pramuka, tukang donat dari Parung Jember, tertua di semesta Fasbir Sobran Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.